terbayang dalam pikirannya bahwa surga ini sudah penuh. Saya kan manusia terakhir keluar dari neraka. Tentu surga ini sudah ditempati oleh para penghuninya. Wa yaqulu ya Rabbi wajadtuha mal'a, dia pun berkata, ya Allah, aku mendapati surga telah penuh terisi oleh orang-orang yang beriman. Wa yaqulullahu azza wa jalla idhhab fadkhulil jannata. Kata Allah, saya bilang, pergilah engkau masuk ke dalam surga karena engkau telah selesai melaksanakan hukumanmu. Kalau kita ingin hidup kekal abadi, bukan di dunia tempatnya. Dunia ini tempat beramal dan tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Insyaallah yang ingin saya bahas pada khutbah kali ini yaitu tentang surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, ada perintah dan ada larangan di dalam Al-Qur'an. Ada peringatan berupa azab neraka dan ada pula berita gembira tentang balasan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang taat kepadanya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu ma ukhfiya lahum, apa yang Allah sembunyikan, artinya apa yang Allah siapkan di dalam surga dari bidadari-bidadari. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan Allah terhadap amal kebaikan, amal soleh yang telah mereka kerjakan. Bagaimana gambarannya surga? Banyak ayat maupun hadis Rasulullah SAW yang menceritakan keindahannya, bagaimana kemewahannya, kemegahannya. Satu gambaran kata Rasulullah SAW, laqabu qausin fil jannati khairum mimma tatlu'u alaihi syamsu aw taghrubu. Satu tempat yang hanya sepanjang busur panah di dalam surga lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dalam hadis yang lain, la maudhi'u sautin fil jannati khairum mimma tatlu alaihi syamsu aw taghrubu. Sungguh selebar cambuk tempat di surga lebih baik daripada dunia dan isinya. Artinya apa? Di dalam kehidupan dunia ini orang saling berperang, saling bunuh membunuh, saling tipu menipu, saling injak, saling sikut untuk memperebutkan tanah, untuk memperebutkan kedudukan tempat. Padahal satu dunia ini tidak ada nilainya dibandingkan dengan surga. Engkau punya tempat selebar busur panah atau sepanjang cambuk, itu lebih daripada dunia dan segala isinya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain bahwa inni la a'lamu ahlan nari khuruja. Saya mengetahui bahwa manusia terakhir nanti keluar dari neraka. Wa akhiru ahli jannati dukhula, dan manusia terakhir yang masuk surga. Artinya nih orang sedikit sekali kebaikannya. Karena banyaknya dosanya, maka dia diazab dan dia paling terakhir keluar dari neraka. Artinya dia paling terakhir keluar dari neraka berarti dia yang terakhir masuk surga. Maka fayaqulullahu azza wa jalla, ketika hamba itu keluar dari neraka dalam keadaan merangkak, Allah berkata, "Izhab fadkhulil jannata." Fulan, pergilah engkau, hukumanmu telah selesai, masuklah engkau ke dalam surga.
wa yuhayyalu ilaihi annaha mal'a. Ketika dia lihat dari pintu ke pintu, terbayang dalam pikirannya bahwa surga ini sudah penuh. Saya kan manusia terakhir keluar dari neraka. Tentu surga ini sudah ditempati oleh para penghuninya. Wa yaqulu ya Rabbi wajadtuha mal'a. Dia pun berkata, ya Allah, aku mendapati surga telah penuh terisi oleh orang-orang yang beriman. Wa yaqulullahu azza wa jalla idhhab fadkhulil jannata. Kata Allah, saya bilang, pergilah engkau masuk ke dalam surga karena engkau telah selesai melaksanakan hukumanmu. Kemudian dia pergi lagi. Fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Setelah dia berada kembali di depan pintu surga, dia berpikir, ini sudah penuh. Fayaqulu ya Rabbi wajadtuha mal'a. Kemudian dia kembali berkata, ya Allah, surga ini telah penuh. Saya tidak punya tempat lagi di dalam surga ini. Maka Allah pun berkata kepadanya, idhhab fadkhulil jannah. Saya bilang, pergilah engkau, masuklah ke dalam surga. Fa inna laka mislud dunya wa asyratu amsalihha, au inna laka mislu asyrati amsalid dunya. Kata Allah, saya bilang, pergi engkau masuk ke dalam surga. Surga itu sangat luas. Jannatun arduhas samawati wal ard. Surga yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Saya berikan kepadamu seluas dunia, bahkan 10 kali lipat dunia ini. Itu untuk satu orang seperti kamu. Wa yaqulu, hamba ini dengan perasaan dia berkata, atas harubi au tadhaku wa anta al-malik. Ya Allah, apakah engkau mengolok-olok saya? Apakah engkau menertawakan saya ya Allah? Masa ada hadiah 10 kali lipat dunia? Di dunia untuk punya pekarangan 20 kali 20, untuk punya tanah 1 hektar, berdarah-darah orang, berkeringat. Sampai ada yang merantau kemana-mana untuk mencari tanah 1 hektar, kapling, perumahan dan seterusnya. Masa saya dikasih hadiah seluas 10 kali lipat dunia? Apakah engkau menertawakan aku ya Allah? Sementara engkaulah penguasa, rajanya raja. Apa kata Allah? Allah berkata, falakada atas harubi, maka Allah pun berkata, zalika adna ahlul jannati manzila. Nabi ketika menceritakan hadis ini, menurut riwayat Ibnu Mas'ud, falaqad ra'aitu Rasulullah dhahika hatta badat nawajizuhu. Ketika Nabi menceritakan hamba yang terakhir masuk surga ini, dia merasa malu, dia merasa diolok-olok oleh Allah, padahal Allah tidak main-main bahwa hadiahmu, tempatmu 10 kali lipat dunia. Nabi tersenyum, tertawa bahwa ada hamba seperti ini sampai kelihatan gigi taringnya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Dalam riwayat yang lain, qala Musa, ma adna ahlil jannati manzilatan. Ya Allah, orang yang masuk surga, bagaimana tempat terendah, tempat yang paling di bawah. Ya. Kalau Anda masuk di sebuah hotel, Anda tanya, ini yang paling murah kamar berapa? 250. Kamar sedang 500, kamar yang mahal 1 juta, bahkan sampai ada yang puluhan juta. Nabi Musa bertanya, fasilitas surga yang terendah itu gimana? Bagaimana ya Allah? Qala huwa rajulun yaji'u ba'da udkhilal jannata al-jannata. Wa yuqalu lahu udkhilil jannah. Dia adalah orang yang paling terakhir, itulah yang paling rendah tempatnya di surga. Ketika semua penghuni surga sudah masuk surga, dia yang paling terakhir. Maka orang ini dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga. Ay Rabbi kaifa wa qad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhazatihim
Ya Allah, bagaimana saya mau masuk surga? Saya kan orang terakhir. Sudah penuh nih, nambil semua jatahnya orang. Tidak ada bagianku ya Allah. Apa kata Allah? Fayuqalu lahu atarda ayyakuna laka mislu mulki malaki dunya. Mislu mulki muluki dunya. Maukah engkau saya berikan suatu tempat di dalam surga yang kekuasaannya itu luasnya seperti satu raja yang berkuasa dari raja-raja dunia. Raja dunia yang hebat ya Fir'aun, yang luas kerajaannya, Raja Roma, Raja Kaisar, Kisra. Taruhlah kerajaan Majapahit yang katanya menaklukkan Nusantara. Maukah engkau saya berikan seluas Nusantara ini? Maukah engkau saya berikan kerajaan seperti kerajaan Inggris yang menjadi Inggris Raya dan seterusnya? Apa kata hamba ini? Raditu ya Rabbi. Ya Allah, saya ridha ya Allah. Saya ridha ya Allah. Walaka mashtahat nafsuka walazzat ainuka. Bukan hanya luas, tapi semua yang membuat matamu nyaman melihatnya, semua yang membuat nikmat rasanya, ada semua tersedia di dalamnya. Bagaimana keindahannya berhias emas, perak, berlian, mutiara, intan, permata. Semua yang indah dipandang mata ada tersedia di dalam. Semua yang nikmat ada semuanya tersedia di dalam. Ini orang yang paling terakhir masuk surga. Nah, Nabi Musa bertanya lagi, kalau yang paling rendah ini, kalau yang paling tinggi yang mana ini ya Allah? Bagaimana fasilitasnya? Yang rendah saja sudah seperti ini. Bagaimana itu para nabi, para waliullah? Apa kata Allah? Qala ulaika alladzina aradtu gharastu karamatihim biyadi. Oh, kalau para nabi, para waliullah, para kekasih-kekasih Allah itu, aradtu, saya berkeinginan membangun, menempatkan mereka dengan kemuliaanku yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Suatu yang tidak pernah terbayang oleh pikiran, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terbetik dalam hati. Artinya sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa kita bayangkan. Bagaimana keindahan yang disiapkan oleh Allah kepada mereka. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu zumratin yadkhulul jannata ala suwaril kamari lailatul badri. Orang yang kelompok pertama masuk surga, gelombang pertama. Ya, kalau kita ada orang mau naik haji, kloter pertama. Kloter pertama yang masuk surga, ya, suratil kamari lailatul badri, wajahnya bercahaya terang benderang seperti bulan purnama. Dia punya aura. Summal ladzina yalunahum, kemudian kelompok yang kedua, dibawanya sedikit. Bagaimana? Mereka masuk ke dalam surga ala asyaddi kaukabin durriyyin fis sama'i. Dia bercahaya seperti bintang yang terang benderang di langit. Biasa kita lihat bintang, ada bintang, banyak bintang, tapi ada bintang, beberapa bintang yang terang cahayanya. Seperti itulah wajah-wajahnya kelompok-kelompok yang berikutnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la yabuluna wa la yataghawwatuna. Orang-orang masuk surga, mereka tidak buang air kecil, mereka tidak buang air besar. Wala yatkuluna wala yatamakhatuna. Mereka tidak berkeringat busuk seperti kita, dan dia tidak ingusan. Bagaimana mereka buang air padahal mereka makan dan minum? Warashhuhum almis. Semua makanan dan minuman menjadi keringat yang harum seperti bau kasturi. Jangan kita bayangkan surga itu ada rasa sakit sedikit pun, tidak akan pernah ada. Di dalam surga kata Allah Subhanahu wa taala, ketika
orang-orang beriman masuk ke dalam surga, maka diumumkanlah bahwa engkau akan hidup, tidak akan pernah mati. Engkau akan sehat, tidak akan pernah sakit. Engkau bahagia, tidak akan pernah sedih. Engkau akan bahagia, tidak ada lagi dendam dan benci di dalam surga. Semuanya orang menikmati kebahagiaan yang luar biasa. Apa kata hadis Rasulullah? Idza dakhala ahlul jannatil jannata. Apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga, yunadi munadin, maka ada pengumuman yang mengumumkan, innalakum antahyau wa la tamutu abada. Bahwa saatnya lah engkau hidup kekal abadi dan tidak akan mati selama-lamanya. Kalau kita ingin hidup kekal abadi, bukan di dunia tempatnya. Dunia ini tempat beramal dan tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Saya ulangi, dunia ini tempat beramal dan beribadah, tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Wa inna lakum antasihu wa la tasqamu abada. Engkau akan tinggal di dalam surga sehat selama-lamanya dan kalian tidak akan pernah sakit. Wa inna lakum antashibbu fala tahramu abada. Engkau akan tinggal di dalam surga muda, awet muda selama-lamanya. Wa inna lakum antan'amu fala tab'asu abada. Engkau akan merasa nyaman, tidak ada persoalan lagi di dalam kehidupan di dalam surga. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, apa kata Rasulullah? Di dalam surga, inna adna maq'adi ahadikum minal jannah. Paling rendahnya tempat nongkrongnya orang di dalam surga, tempat tinggalnya dia nongkrong di sana, ayyakula lahu tamanna fayatamanna wa yatamanna. Dia masuk di sebuah tempat, dikatakan kepadanya, silakan mintalah apa yang ingin engkau minta, maka akan datang apapun yang engkau minta. Maka ditanya oleh pelayan-pelayan surga, hal tamannaita, wahai Tuhan, Anda dari tadi datang di tempat nongkrong ini, Anda mau apa? Hal tamannaita, apakah Anda sudah memesan dalam hati? Wa yaqulahu fa innalaka ma tamannaita. Semua pesanan yang kamu inginkan apapun langsung ada di hadapannya. Surga ini bukanlah hayalan. Allah mengulang-ulangi tentang surga. Hampir di setiap surah ada cerita tentang surga. Untuk apa? Supaya membuat kita termotivasi, membuat kita semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan Anda terpedaya dengan bisikan-bisikan setan. Anda usahlah, surga itu kan menghayal. Hidup ini sekarang, nikmati, puas-puaskan. Sehingga banyak orang terpedaya, surga itu kan tidak pernah ada orang dari surga. Ngapain kau pikir surga? Habiskan hartamu, habiskan kesempatanmu selama hidup. Seberapa kuat kita menikmati apa yang kita miliki, seberapa lama kita hidup di dunia ini. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, maka dengan mendengarkan, dengan membaca, dengan merenungkan makna-makna ayat yang menceritakan tentang surga itu, membuat kita seolah-olah berhak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.